Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami, kelompok 2, akan menjelaskan mengenai lembaga negara yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Saya Mustiko Aji Suryono dengan NIM 13123000191. Saya Nabila Novariska Ramadhani dengan NIM 13123000182. Saya Gita Putrahyun dengan NIM 13123000192. Saya Abi Putra Alungga dengan NIM 13123000202. Saya Ahmad Kemarul Anam dengan NIM 13123000175. Pengertian BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan uang negara dilakukan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK di sini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari BPK. Pembentukan awal pada tahun 1945 sampai 1947. BPK pertama kali dibentuk berdasarkan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. BPK resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1947 dengan anggota pertama yang diangkat oleh Presiden Soekarno. Lalu BPK berperiode Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan BPK berubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan dengan dasar hukum Undang-Undang Federal Nomor 16 Tahun 1949. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950, BPK kembali ke bentuk semula. Lalu era Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1965. Pada masa ini BPK menjalankan tugasnya dengan tantangan besar dalam kondisi ekonomi yang sulit dan stabilitas politik yang belum terjaga. Lalu pada era Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998, periode ini ditandai dengan pembangunan ekonomi yang pesat, namun juga berbagai kasus penyalahgunaan keuangan negara. Dan pada tahun 1973, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK diterbitkan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi BPK. Lalu yang terakhir yaitu era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi membawa perubahan signifikan pada tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas keuangan negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 memperkuat independensi BPK. Dan pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Dasar Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK memiliki kewenangan yang kuat dalam memeriksa pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan ini didasari pada beberapa dasar hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 23E ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan daerah sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan UU BPK. UU BPK mengatur secara lebih rinci tentang tugas, wewenang, dan organisasi BPK. Beberapa kewenangan BPK yang diatur dalam UU BPK antara lain menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, meminta keterangan dan bukti dari pihak yang diperiksa, melakukan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan lainnya, menyusun dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR
DPD, dan BPKP. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan undang-undang lain yang terkait dengan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewenangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan dasar hukum yang kuat tersebut, BPK memiliki kewenangan yang luas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang BPK. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. Bagian kedua diantaranya adalah sebagai yang pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Dan yang kedua, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan surat-surat, bukti, rekening koran, dan pertanggungjawaban. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketujuh, menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Dari penjelasan BPK yang teman-teman saya sebutkan dapat disimpulkan yaitu lembaga negara independen yang didirikan pada 28 Oktober 1949 untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara guna memastikan akuntabilitas dan transparansi. Seiring berkembangnya, BPK telah mengalami perubahan status dan tugasnya sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan keuangan negara di Indonesia. Tugas utamanya adalah melakukan pemeriksaan keuangan negara, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menyampaikan informasi hasil pemeriksaan kepada publik. Dasar hukum BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur kewenangan dan tugas BPK dalam menjalani fungsi pemeriksaan keuangan negara, menjadikan BPK sebagai lembaga vital dalam menjaga keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan efisien. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.